Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam renungan pagi GPD Meseruku Pakis dan GPD Gloria Kangrejo. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Haleluya. Nah, tema renungan pada pagi hari ini adalah tetaplah berbuat baik. Katakan sama-sama, tetaplah berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak mengucapkan terima kasih, ia masih bekerja dan tetap berbuat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi beberapa orang itu tidak mau melakukannya dengan baik. Bisa karena sering dilakukan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukan itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang baik, atau tidak mendapatkan balasan yang diharapkan. Nah, orang tersebut mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memilih untuk tidak melakukan hal-hal baik kepada orang lain? Tentu jawabannya tidak. Kita itu harus terus berbuat baik. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakannya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 11b, barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, sampai kapan kita harus berbuat baik? Apakah sampai hari ini cukup, atau besok, minggu depan, tahun depan? Tidak ada batasannya, Bapak, Ibu. Kita harus berbuat baik sampai akhir hidup kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, ia juga memberi baterai, yaitu nafas kehidupan, agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama kita, seperti jam dinding tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, selama baterai itu masih hidup dan bekerja, biarlah kita mau untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama kita, tanpa memusingkan diri terhadap pujian, penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya, karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi tidak ada istilah rugi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, karena pada saatnya kita akan menuai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, ada 4 alasan mengapa kita itu harus berbuat baik. Alasan yang pertama adalah kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, agar kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita harus melakukan teladan hidup Yesus Kristus. Nah, alasan yang kedua adalah jika kita berbuat baik, maka kita dapat terhindar dari kejahatan dan fitnah dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, karena kita tidak dapat dicelakakan, karena semua yang kita lakukan baik dan benar. Itu bisa dibaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Alasan yang ketiga adalah agar orang lain yang melihat perbuatan kita dapat memuliakan Bapa kita yang di surga, dalam Matius 5 ayat 16. Alasan yang keempat adalah setelah kita berbuat baik, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, memastikan orang baik menginginkan hal baik yang sesuai kehendak Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya atas kehendak Tuhan, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, sebagai orang percaya, perbuatan baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup.
Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Walau hanya sebuah tindakan kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, teruslah berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sampai berbuat baiklah sampai akhir hidup kita. Demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau menjaga, melindungi kami ya Tuhan hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat firman buah ini ya Tuhan yang mengajarkan kami agar tetap berbuat baik ya Tuhan. Tuntun bimbing kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berbuat baik kepada sesama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami banyak ya Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa nama kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.